Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mendengarkan video saya, mendengarkan pembacaan buku nasihat untuk kita yang akan mati. Jadi persiapan apa saja ya yang perlu kita lakukan sehingga kita tergolong termasuk orang-orang yang nantinya itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah SAW. Sehingga kehidupan di dunia ini yang sementara itu kita bisa sukses untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih abadi. Kemarin di video kemarin saya sudah bacakan sebagian tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai kematian ya. Kita lanjutkan, kemarin terakhir saya bacakan surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Jadi di mana saja kamu berada, kematian akan menjumpaimu, kendati kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi seberapapun ikhtiar kita untuk menghindar dari kematian, walaupun kita berada di benteng yang kokoh lagi tinggi, dijaga oleh pengawal, misalnya teman-teman ada yang menjadi raja ya, dijaga oleh pengawal agar malaikat maut itu tidak datang gitu, pasti kematian itu akan datang dengan caranya sendiri ya. Jadi setiap hal-hal yang menghindarkan kita atau tidak mempercayai kematian itu adalah hal-hal yang bodoh yang sangat merugikan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Ya karena kita sudah jelas ya, kalau kita punya ayah, punya ibu, mungkin kedua orang tua kita juga sudah meninggal, atau yang mungkin yang masih di bawah umur, masih muda, ayah ibunya masih ada, alhamdulillah, tapi mungkin kakek atau neneknya, atau kakek neneknya masih ada, mungkin buyut dan seterusnya. Mungkin bahkan teman-temannya yang masih balita yang kita lihat ya, yang meninggal itu bukan semuanya orang tua, orang-orang yang sudah uzur, tapi tidak. Tapi kematian itu datang kepada siapa saja menurut perjanjian yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum kita dilahirkan ke dunia. Selanjutnya kita akan coba bacakan di surat Al-Jum'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kematian itu ya, kita lari dari dia tetap mengejar kita ya. Sebagaimana rezeki mengejar kita ketika kita belum mendapatkan kematian. Jadi kematian dan rezeki itu sama-sama mengejar kita ya. Jadi jangan terlalu kita bergebuk, istilahnya kalau orang apa itu ya, mengejar rezeki, karena rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan sampai kita bermalas-malasan tidak mau keluar rumah. Kita lihat saja perumpamaan Allah Subhanahu wa taala kepada burung-burung ya. Burung itu keluar dari sangkarnya itu dalam keadaan temboloknya kempes. Tapi ketika mulai sore dia pulang ke sarangnya, maka tembolok itu dalam keadaan penuh ya. Burung saja dikasih rezeki oleh Allah, apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengasih maha penyayang Allah ini akan memberikan rezeki kepada siapa yang kehendaki, walaupun dia tuh
kafir kepadanya walaupun dia tidak taat kepadanya, apalagi orang yang taat kepadanya. Dan tidak ada jaminan orang yang sholatnya rajin terus menjadi kaya, ya, tidak seperti itu. Tapi karena amal-amal yang sudah dibiasakannya itu akan menjadi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, akan disempurnakannya balasan itu di akhirat kelak. Selanjutnya kita bacakan surat Al-Anbiya ayat 34-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuldi afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnata wa ilaina turja'un. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka karena itu, apakah jikalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya. Dan kepada kami lah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 34-35. Jadi teman-teman semuanya, Allah itu tidak menjadikan hidup kita itu abadi, ya. Keabadian itu hanya ada di akhirat nanti. Jadi perjalanan kita di dunia ini bukan perjalanan yang terakhir, tapi adalah perjalanan kedua setelah kita ada di alam, perjalanan ketiga. Ketika pertama kita di alam azali, lalu kita di alam kandungan, dan yang ketiga ini adalah alam dunia. Jadi alam dunia ini tempatnya ujian, bukan untuk tempatnya menghina salah satu orang dengan yang lainnya, ya. Keberkahan itu bukan dinilai dari banyaknya harta yang dikumpulkan, tingginya pangkat yang disandang, ya. Tapi keberkahan itu ketika kita mendapatkan rezeki ataupun kita dicukupkan rezeki oleh Allah, kita masih sempat, masih berusaha, masih melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.